Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ubed Dwi Fani dari kelas D Prodi Informatika. Saya ingin mempresentasikan tentang beberapa materi, yaitu yang pertama ada gabungan substitusi dan eliminasi, yang kedua ada grafik, dan yang ketiga ada matriks. Apa itu substitusi? Substitusi itu merupakan salah satu cara menyelesaikan SPLDF dengan cara mengubah satu variabel dengan variabel dari persamaan lain. Sedangkan eliminasi adalah dengan menghapus atau menghilangkan salah satu variabel dalam persamaan tersebut. Misal variabel dalam persamaan adalah A dan B. Nah, untuk mencari nilai A, kita harus menghilangkan B terlebih dahulu, begitu juga sebaliknya. Berikut ada contoh soal metode substitusi. Ini adalah contoh soal metode substitusi. Tentukan nilai variabel X dan Y dari kedua persamaan berikut dengan menggunakan metode substitusi. Misalnya, soalnya 2X plus 4Y sama dengan 28, 3X plus 2Y sama dengan 22. Lalu ini caranya, 2X plus 4Y sama dengan 28. Lalu pilih variabel Y untuk dipindahkan ke ruas kanan. Jadi 2X sama dengan 28 min 4Y. Karena tadi memilih variabel Y yang dipindah, maka koefisien pada variabel X dihilangkan dengan cara membagi masing-masing ruas dengan nilai koefisien X. 2X dibagi 2 sama dengan 28 min 4Y dibagi 2. Maka dihasilkan persamaan X sama dengan 14 min 2Y sebagai bentuk solusi dari variabel X. Setelah itu gabungkan persamaan 3X plus 2Y sama dengan 22 yang tadi tidak pilih pada soal dengan persamaan X plus 14 min 2Y dengan cara mengganti variabel X dengan persamaan X sama dengan 14 min 2Y, 3X sama dengan 2Y sama dengan 22. Kemudian 3 buka kurung 14 min 2Y tutup kurung plus 2Y sama dengan 22. Di bagian 3 buka kurung 14 min 2Y tutup kurung ini, variabel X sudah diganti dengan X min 14, X sama dengan 14 min 2Y. Jadi hasilnya 42 min 6Y plus 2Y sama dengan 22. Min 4Y sama dengan 22 min 42. Min 4Y sama dengan min 20. Min 4Y atau min 4 sama dengan min 20 atau min 4. Y sama dengan 5. Maka ditemukan variabel Y adalah 5. Setelah ditemukan variabel Y sama dengan 5, sekarang tinggal cari X dengan memasukkan 5 sebagai variabel Y. X sama dengan 14 min 2Y, X sama dengan 14 min 2, buka kurung 5 tutup kurung. X sama dengan 14 dikurang 10, X sama dengan 4. Maka ditemukan variabel X adalah 4, sehingga jawaban dari soal SPLDF di atas adalah X sama dengan 4 dan Y sama dengan 5. Berikutnya ada contoh soal metode eliminasi. Tentukan nilai variabel Y dan X dari persamaan berikut. X plus 2Y sama dengan 20, 2X plus 3Y sama dengan 33. Dengan menggunakan metode eliminasi. Ini penyelesaiannya. Pertama, cari nilai variabel X dengan cara menghilangkan Y pada masing-masing persamaan.
X plus 2Y sama dengan 20. 2X plus 3Y sama dengan 33. Koefisien pada variabel Y dari masing-masing persamaan tersebut adalah 2 dan 3. Selanjutnya kita cari KPK. Apa itu KPK? Kelipatan persekutuan terkecil dari 2 dan 3. Misalnya 2 sama dengan 2, 4, 6, 8. Kemudian 3 sama dengan 3, 6, 8. Begitu juga seterusnya. Setelah tahu KPK dari 2 dan 3 adalah 6, kita bagi 6 dengan masing-masing koefisien. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Kemudian kalikan dan lakukan eliminasi dengan menggunakan hasil pembagian masing-masing tadi. X plus 2Y sama dengan 20 kali 3. 2X sama dengan 3Y. 2X plus 3Y sama dengan 33 kali 2. Maka menghasilkan 3X plus 6Y sama dengan 60. 4X plus 6Y sama dengan 66. Min X sama dengan min 6, X sama dengan 6. Sehingga dapat diketahui bahwa nilai X sama dengan 6 untuk mencari variabel Y. Selanjutnya ada grafik. Ini materi yang kedua. Grafik. Apa itu grafik? Grafik adalah kumpulan data dari beberapa tabel yang disajikan atau ditampilkan dalam bentuk gambar seperti persegi, lingkaran, tabung, segitiga, balok, kerucut, dan lain-lain. Grafik juga bisa diartikan sebagai suatu kerangka atau gambar yang digunakan untuk membuat objek visualisasi dari data-data pada tabel dengan tujuan memberikan informasi mengenai suatu data dan penyaji materi kepada penerima materi. Berikutnya ada contoh soal grafik. Tentukan himpunan penyelesaian HP dari persamaan. 2X min Y sama dengan 0, X plus Y sama dengan 3. Dengan menggunakan metode grafik, untuk penyelesaiannya, garis 2X min Y sama dengan 0, titik potong sumbu X, Y sama dengan 0. 2X min Y sama dengan 0, 2X min 0 sama dengan 0. 2X sama dengan 0, X sama dengan 0. Berarti titik potong sumbu X adalah 0,0. Dengan begitu, garis melalui titik 1,2, kita tinggal menghubungkan titik 0,0 dan titik 1,2. Garis X plus Y sama dengan 3, titik potong sumbu X, Y sama dengan 0, X plus Y sama dengan 3, X plus 0 sama dengan 3, X sama dengan 3. Maka titik potong sumbu X adalah 3,0. Titik potong sumbu Y, X sama dengan 0, X plus Y sama dengan 3, 0 plus Y sama dengan 3, Y sama dengan 3, maka titik potong sumbu Y adalah 0,3. Sekarang hubungkan titik 3,0 dan 0,3. Lalu titik potong sumbu Y, X sama dengan 0, 2X min Y sama dengan 0, 2, 0 min Y sama dengan 0, 0 min Y sama dengan 0, Y sama dengan 0, berarti titik potong sumbu Y juga 0,0. Nah, jika dilihat titik potong pada kedua sumbu jatuh pada 0,0, berarti keduanya ada titik 0,0. Nah, kita tinggal ambil X min X sama dengan 1, terus nilai Y dengan masukkan nilai X plus 1 ke persamaan 2X min Y sama dengan 0. 2X min Y sama dengan 0, 2, 1 min Y sama dengan 0. Lalu pindahkan Y ke ruas kanan, maka 2 sama dengan Y. Tadi kan min Y, karena dipindah ke ruas kanan jadi Y. Dengan begitu, garis melalui titik 1,2, kita tinggal hubungkan titik 0,0 dan titik 1,2. Garis X plus Y sama dengan 3 titik potong sumbu X, Y sama dengan 0 plus Y sama dengan 3X plus 0 sama dengan 3X sama dengan 3. Nah, berikut ada contoh gambar grafisnya dari hasil di atas.
Baik, materi selanjutnya ada matriks. Ini materi yang terakhir. Apa itu matriks? Matriks adalah angka-angka yang disusun sedemikian sehingga menyerupai persegi panjang berdasarkan urutan baris dan kolom. Angka-angka yang menyusun matriks disebut sebagai unsur atau elemen. Umumnya matriks berada di dalam tanda kurung dan dinyatakan sebagai huruf kapital. Sementara itu, unsur atau elemen dinyatakan sebagai huruf kecil serta memiliki indeks tersebut menyatakan letak baris dalam kolom unsur. Baris adalah susunan angka yang arahnya horizontal atau mendatar, sementara kolom adalah susunan angka yang arahnya vertikal. Ini ada 5 jenis-jenis matriks. Yang pertama, matriks baris adalah matriks yang hanya memiliki satu baris dengan beberapa kolom. Kedua, ada matriks kolom adalah matriks yang hanya memiliki satu kolom dengan beberapa baris. Tiga, ada matriks nol, matriks yang bernilai 0 dari semua elemennya. 4, ada matriks persegi adalah matriks yang memiliki jumlah baris yang sama dengan kolomnya seperti matriks ordo 2x2, 3x3 dan seterusnya. Yang terakhir ada matriks diagonal, matriks persegi yang semuanya elemennya bernilai 0 kecuali diagonal utamanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian matriks determinan. Apa itu matriks determinan? Matriks determinan adalah nilai yang dapat dihitung dari unsur-unsur suatu matriks persegi dalam matematika. Matriks adalah susunan bilangan, simbol atau ekspresi yang disusun dalam baris dan kolom sehingga membentuk suatu bangun persegi. Dalam bidang aljabar linear, determinan adalah nilai yang dapat dihitung dari unsur suatu matriks persegi. Determinan matriks A ditulis dengan tanda det A dan A atau A. Determinan dapat dianggap sebagai faktor penaksalaan transformasi yang digambarkan oleh matriks. Berikutnya ada contoh soal matriks determinan. A sama dengan 2x 4, 8. Jika diketahui nilai determinan matriks B adalah 4, maka hitunglah nilai X. Oke. B sama dengan AB kurang BC. A sama dengan 2B sama dengan X. C sama dengan 4D sama dengan 8. Maka AD sama dengan 2 kali 8 sama dengan 16. BC sama dengan X kali 4 sama dengan 4X. Jadi B sama dengan AB kurang BC 4 sama dengan 16 kurang 4X. 4X sama dengan 16 min 4, 4X sama dengan 12, X sama dengan 12, 4 sama dengan 3, jadi nilai X adalah 3. Diketahui matriks A dan B seperti di bawah. A sama dengan AB, CD, B sama dengan 3A, 3B, CD. Jika determinan matriks A adalah min 5, hitunglah determinan matriks B. Kita cari determinan A. A sama dengan AD min BC. Karena determinan A sama dengan 5, maka A sama dengan AD min BC. Kita cari determinan B. B sama dengan 3AD min 3BC sama dengan 3 buka kurung AD min BC tutup kurung. AD min BC sama dengan A sama dengan 5. B sama dengan 3A dan A sama dengan 3 kali 5 sama dengan 15. Jadi nilai determinan B adalah 15. Selanjutnya saya akan menjelaskan rumus matriks inverse. Ini ada rumus matriks inverse. A min 1 sama dengan ADJ buka kurung A bagi A, dengan A sama dengan 0. Ini pengertian matriks inverse. Matriks inverse adalah kebalikan inverse dari sebuah matriks yang apabila matriks tersebut dikalikan dengan inversenya akan menjadi matriks identitas. Inverse matriks dilambangkan dengan A-1. Suatu matriks dikatakan memiliki inverse, jadi determinan dari matriks tersebut tidak sama dengan 0.
Selanjutnya ada contoh soal matrik inverse. Tentukan inverse dari matrik A sama dengan 3, 1, 5, 2. Jawab A sama dengan 3, 1, 5, 2. Maka det A sama dengan 3, 1, 5, 2 sama dengan 3 kali 2 min 1 kali 5 sama dengan 6 kurang 5 sama dengan 1. A min 1 sama dengan 1 bagi 1, 2 min 1 min 5, 3 sama dengan 2 min 1 min 5, 3. Jadi inverse dari matriks A 3, 1, 5, 2 adalah A min 1 sama dengan 2 min 1 min 5, 3. Sekian, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya kalau ada kesalahan tolong dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.